Halo Sobat Nicers, ketemu lagi nih sama aku Radit di channel YouTube penyiaran Himikom. Gimana nih Sobat Nicers puasanya? Belum ada yang bolong kan? Yuk semangat, udah seminggu loh puasa kita. Dan tetap dijaga ya semangatnya tadi sampai puasanya selesai. Nah, buat nemenin Sobat Nicers di bulan puasa tahun ini, kali ini aku mau ngasih rekomendasi tontonan buat kalian selama bulan puasa yang bisa ngisi waktu ngabuburit sekaligus nungguin waktu buka puasa. Yuk, tunggu apa lagi? Let's go! Yang pertama ada Harry Potter series atau The Wizarding World. Buat kalian pastinya udah gak asing lagi kan sama yang namanya Harry Potter. Nah, seri film ini sendiri merupakan adaptasi dari novel karya J.K. Rowling yang sudah mempunyai 7 film utama dan 3 film spin-off. Yang kebetulan spin-off ketiganya ini bakal tayang tahun ini. Untuk rilisan pertamanya sendiri itu ada Harry Potter and the Philosopher's Stone pada tahun 2001, dan yang terakhir yakni Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 yang dirilis pada tahun 2012. Itu untuk film utamanya. Sedangkan untuk seri spin-off-nya sendiri ada Fantastic Beasts and Where to Find Them yang pertama dirilis pada tahun 2016, dan yang terbaru serta yang ketiga bakal rilis tahun ini yaitu Fantastic Beasts Crimes of Grindelwald. Seri film ini sendiri menceritakan kisah Harry Potter untuk seri utamanya dan Newt Scamander untuk spin-off-nya yang terlibat dalam dua era berbeda, ya, konflik antar penyihir di Wizarding World atau universe-nya Harry Potter. Selain bakal ngeliat dunia sihir yang magical dan keren, kalian juga bisa nyaksiin karakter-karakter yang menarik dan unik-unik dan gak kalah keren dibanding dunia yang mereka tinggali. Yang kedua ada Peaky Blinders. Berbeda sama Harry Potter dan list-list lain di video ini, tontonan yang kedua ini berformat serial TV dan udah berjalan sebanyak 6 season dengan tiap seasonnya mempunyai 6 episode. Nah, serial ini sendiri nyeritain para Peaky Blinders, yaitu kelompok gangster yang ada di kota Birmingham, Inggris, yang dimulai pada tahun 1919, tepatnya beberapa bulan setelah Perang Dunia Pertama. Fokus ceritanya sendiri itu bakal ke Thomas Shelby yang diperanin sama Cillian Murphy. Cillian Murphy sendiri itu adalah aktor yang cukup langganan lah di film-filmnya Christopher Nolan. Kalau kalian sering nonton film-film Nolan, biasanya doi itu muncul. Nah, di serial ini kita bakal ngelihat Shelby dan Peaky Blinders-nya yang bisa dibilang grinding lah ya, dari geng kecil sampai jadi salah satu geng yang paling disegani di Birmingham dan bahkan di Inggris. Untuk ceritanya sendiri emang agak berat, tapi buat teman-teman yang suka film atau serial dengan genre crime drama, ini sih recommended banget. Yang ketiga ada Star Wars franchise atau Star Wars series. Kalau yang ini sih, walaupun kalian nggak nonton filmnya, paling nggak tahu lah ya sama franchise ini. Star Wars sendiri itu udah punya 9 film utama yang disebut fans sebagai The Skywalker Saga. Dan dari 9 film tadi udah dapet banyak spin-off atau adaptasi berupa serial TV kayak Mandalorian dan kartun Clone Wars. Lalu ada juga video game serta berbagai macam komik dan novel. Tapi di bahasan kali ini aku cuma mau rekomendasiin 9 filmnya tadi, yaitu Skywalker Saga. Untuk Skywalker Saga sendiri itu sebenarnya trilogi dari trilogi yang dibagi menjadi 3 era. Yang pertama, era pertama yaitu era prequel antara episode 1 sampai episode 3. Lalu ada original trilogy yaitu episode keempat sampai episode ke-6. Dan yang terakhir adalah sequel trilogy yaitu episode ke-7 sampai episode ke-9. Dari ke-9 film ini sendiri itu berfokus pada keluarga Skywalker. Di prequel trilogy itu fokus ke Anakin Skywalker. Di original trilogy itu fokus ke Luke Skywalker, yaitu anaknya Anakin. Lalu di sequel trilogy itu bakal fokus ke Rey, yaitu murid dari Luke Skywalker yang berperan penting dalam perang antara Jedi dan Sith, yaitu dua kubu yang ada di universe-nya Star Wars. Kalau untuk urutan nontonnya sih aku saranin kalian nontonnya mulai dari prequel trilogy atau episode 1 sampai episode 3.
terus baru kalian lanjut ke original dan sequel trilogy, biar nggak ada plot cerita yang ketinggalan atau loncat-loncat. Yang keempat atau yang terakhir itu ada film-film MCU. MCU atau Marvel Cinematic Universe adalah franchise film yang diproduksi sama Marvel Studios. Sejauh ini Marvel Studios sudah ngerilis 27 film di universe MCU, dan kalau kita lihat dari popularitas dan kesuksesan franchise ini, kayaknya nggak bakal stop dalam waktu dekat. Film-film di franchise ini sendiri walaupun sering dibilang nyambung atau connected karena satu universe tadi, tapi rata-rata cerita filmnya itu stand alone atau berdiri sendiri. Jadinya kalian bisa bebas mau mulai dari mana. Untuk rilisan pertamanya sendiri itu ada Iron Man yang dirilis pada tahun 2008 silam, dan yang terbaru sejauh ini ada Spider-Man No Way Home pada tahun 2021 kemarin. Sebagai film Spider-Man ketiga di MCU sekaligus kolaborasi ketiga antara Marvel Studios dengan Sony Pictures. Untuk film-film yang bakal datang sendiri itu bakal banyak banget sih. Bahkan dari roadmapnya itu bisa sampai tahun 2024 atau 2025. Tapi yang paling dekat itu ada Doctor Strange yang kedua, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness di bulan Mei nanti. Dan bakal ada juga project yang mendekati lah, kayak Thor yang keempat, lalu ada Black Panther yang kedua. Buat aku sendiri, MCU ini recommended banget, terutama buat kalian fans film superhero atau fans Marvel yang mau refresh memori lah sebelum nonton Doctor Strange. Pas banget buat ngemaratonin film-film MCU di bulan puasa ini. Dan gak lupa juga, ini juga recommended buat teman-teman yang baru mau ngikutin genre film superhero, karena rata-rata film-film MCU ini filmnya fun, habis itu mudah diikutin juga ceritanya, dan bisa dibawa santai pastinya. Nah, kayaknya ini dulu rekomendasi dari aku. Buat Sobat Nicers, tetap semangat ya jalanin puasanya, dan jangan lupa juga buat jaga kesehatan kalian. So, see you next time.